Oke, kita akan masuk ke materi kita. Di bulan Ramadan ini pasti ada banyak sekali ajakan untuk bukber. Nah, sebenarnya ini adalah eh, hal bagus untuk kita semua. Karena disinilah kita bisa bertemu dengan banyak orang yang sudah lama kita tidak bertemu, kita jadi bisa bertemu kembali, ya kan? Dari teman SD, teman SMP, SMK, teman kuliah, ya. Nah, di sini juga selain menjadi ajang silaturahmi, ini juga bisa menjadi ajang teman-teman untuk memperkenalkan jualannya teman-teman gitu. Karena kita kan sebagai pebisnis ya, kita sebutnya kita sebagai entrepreneur yang berjualan produk SR12 pasti pengen banget dong dikenal dengan banyak orang bahwa kita punya produk ini loh. Kita punya produk ini loh. Bahkan apalagi SR12 produknya sangat banyak sekali. Tergantung teman-teman butuhnya apa bisa ke kita gitu. Jadi kita bisa membranding diri kita bahwa kalau butuh SR12 ya udah ke kita aja gitu. Nah, disinilah ajangnya teman-teman bisa memperkenalkan produk dari SR12. Tapi bisa nggak kita memperkenalkan produk kita, produk kecantikan kita kalau kitanya sendiri tidak aware dengan diri kita. Kalau kita sendiri tuh cuek sama diri kita. Ketika ada ajakan bukber, ayo. Tapi kitanya tidak berpenampilan menarik, tidak make up, seadanya aja. Ya udahlah emang gini kok diri gue gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Jangan ya. Ada. Jadi karena kita berjualan, kita ingin memperkenalkan produk kita yang bagus ini, kita juga harus peduli dengan diri kita sendiri. Kita harus minimal bisa make up simple atau make up flawless. Banyak sekali jenis make up yang bisa teman-teman kerjakan, yang bisa teman-teman praktekkan di rumah dengan produk SR12. Ya. Nah, selama bulan Ramadan ini pasti banyak sekali FYP. Teman-teman ada yang main TikTok di sini atau main Instagram? Ya, Itu Kak. aku Ada. dulu. Ada. Itu aku dulu Ada, Mbak Coach. Yeni nih. Mbak Yeni dulu sangat cuek ya dengan dirinya ya berarti ya. Tapi sekarang udah enggak berarti ya semenjak pakai SR12 ya. Ya, sama-sama. Nah, iya, kalau teman-teman main TikTok, main Instagram, pasti beberapa hari ini semenjak bulan Ramadan sering sekali FYP tentang kita usahakan make up fresh seperti habis mandi itu. Ya enggak? Jadi pengennya make up tapi seperti tidak make up. Pengennya kelihatan seger aja gitu mukanya gitu. Bisa nggak? Bisa. Bener banget FYP isinya make up habis mandi. Nah, betul, karena memang itu adalah tren kecantikan. Nah, tren kecantikan di bulan Ramadan ini adalah kita usahakan make up fresh seperti habis mandi itu. Nah, teman-teman, banyak sekali jenis make up ya. Ada make up Igari make up, ada Douyin make up, ada Barbie make up, ada Bayonetta make up, ada Uzang make up ya. Ada banyak sekali jenis make up yang bisa teman-teman pelajari. Tapi kalau mau simple, yang pengen flawless aja deh, pengen yang seger-seger aja deh make upnya biar nggak terlalu menor gitu ya, medok gitu ya. Teman-teman cocok banget belajar make up yang namanya Igari make up. Igari make up adalah teknik riasan asal Jepang yang menonjolkan pipi merona dengan blush on yang diaplikasikan di area pipi, bawah mata, dan pangkal hidung. Memberikan kesan fresh dan cute. Kalau biasanya kita kenal make up itu dengan make up yang medok gitu ya, bagian matanya dikasih eyeshadow, terus pakai eyeliner dari ujung depan ke ujung belakang gitu ya. Nah, kalau Igari make up lebih fokus kepada blush on. Karena kita punya creamy blush, kita manfaatkan creamy blush kita. Nah, inilah kita akan aku akan memberikan contoh make up Igari make up. Seperti itu ya. Kenapa namanya Igari make up? Karena Igari Makeup ini diperkenalkan oleh seorang MUA Jepang namanya Igari Shinobu. Jadi makanya kenapa make-up-nya dinamakan Igari Makeup. Nah, kunci make-up yang baik itu ada 3. Yang pertama, perbaiki tekstur kulit. Perbaiki tekstur kulit. Teman-teman, make up itu tidak bisa menutup tekstur kulit. Tapi make up bisa menutup imperfection di wajah kita. Imperfection itu apa sih? Kayak noda bekas jerawat, noda hitam, warna-warna kulit yang kusam, tidak merata di area kulit. Nah, itu bisa dibantu dengan menggunakan make up. Tapi kalau tekstur kulit, mohon maaf, nggak bisa. Bisa,
pakai filter. Nah, kalau make up itu bisa menutupinya hanya imperfectionnya, kayak noda-nodanya gitu ya. Terus juga untuk memperbaiki tekstur kulit, aku sarankan teman-teman harus rajin double cleansing. Jangan sampai teman-teman kerja pakai make up, pulang ke rumah udah capek langsung tidur. Nggak cuci muka, nggak bersihin muka, nggak pakai skincare. Aduh, udah capek deh, Kak. Tapi pengennya kulitnya bagus, nggak bisa. Jadi harus minimal double cleansing. Jadi nyampe rumah, kita cuci muka atau kita bersihkan dulu. Double cleansing itu bisa menggunakan micellar water dulu, baru pakai facial wash, atau bisa pakai milk cleanser dulu, baru pakai facial wash. Nah, apa sih bedanya milk cleanser dengan micellar water? Perbedaannya di jenis kulitnya. Kalau teman-teman kulitnya berminyak, aku sarankan pakai micellar water. Kenapa? Karena water base-nya itu water base. Kalau micellar water menggunakan water base sehingga tidak bikin kulit jadi makin berminyak. Tapi kalau teman-teman kulitnya kering, aku sarankan teman-teman pakai milk cleanser karena di dalam milk cleanser ini kita menggunakan base-nya itu oily. Jadi bisa membantu kulit teman-teman supaya tidak terlalu kering gitu. Ya, jadi jangan malas nih untuk double cleansing, harus rajin. Terus selain itu juga harus melakukan perawatan rutin seperti facial. Teman-teman di sini ada nggak nih yang suka perawatan wajah? Facial, atau ada yang takut dengan facial? Saya Facial tuh takut, Coach. takut. Aduh, jangan takut. Karena facial ini sangat membantu kulit kita untuk terlihat lebih glowing. Kalau teman-teman ngerasa sekarang kulitnya kasar di bagian hidung, di bagian pipi, itu kemungkinan banyak sekali komedo yang bersarang di wajah teman-teman. Seperti itu. Boleh nih Mbak Vira, kenapa? Kalau boleh tahu, takutnya kenapa nih sama facial? Sama alatnya itu. Sama alatnya itu, kenapa emang alatnya pernah disakitin kah? Saya takut aja. Tapi sudah pernah facial? Tidak pernah. Sudah pernah? Udah. Nangis ya, sakit ya. Nah, memang teman-teman, kalau dibilang sakit, facial memang sedikit sakit. Karena memang beauty is pain. Ada kata-kata beauty is pain. Cantik itu memang harus ada sedikit pengorbanan karena memang agak sakit. Lebih suka totok wajah kok dibanding facial. Kalau facial sakit, iya betul memang. Nah, beauty is pain ya. Nah, memang kalau facial itu memang sedikit sakit. Tapi dengan facial membantu kulit kita, pori-pori kita tetap bersih sehingga tidak ada sumbatan di bagian pori-pori kita. Seperti itu. Kalau teman-teman di facialin sakit, coba deh teman-teman beli alat facialnya sendiri, alat ekstrasi komedo namanya. Teman-teman coba bersihin sendiri di area-area yang kasar di wajah teman-teman. Itu akan lebih membantu sih. Seperti itu. Pun nangis malahan saya, Coach. Iya, memang. Punya alatnya sampai nangis mesti. Maaf Mbak, masih ada suara background yang kedengaran gitu ya. Suara apa ya? Nah, iya, memang kalau facial itu memang agak sakit karena memang kita kalau Una memang bikin nangis nih ya, betul. Kalau Una memang bikin nangis, tapi dia itu bagus untuk mengangkat kotoran di wajah kita. Apalagi teman-teman yang make up addict nih, sering banget make up setiap hari harus dituntut dengan make upnya. Sebenarnya double cleansing aja kurang kalau kita bilang ya. Apalagi kalau teman-teman yang punya pori-porinya besar. Nah, itu agak agak riskan sebenarnya untuk punya komedo ya. Jadi sebaiknya minimal melakukan perawatan sebulan sekali atau kalau teman-teman takut nih, teman-teman boleh coba beli ekstrasi komedo pelan-pelan aja di bagian ujung hidungnya atau di bagian pipinya dibersihin. Karena aku pun seperti itu. Aku setiap hari setiap pulang ke rumah cuci muka, bersihin muka, aku pasti ngebersihin di bagian hidung dan pipiku supaya tidak ada sisa-sisa make up yang menempel di pori-pori wajah ya. Itu yang pertama, perbaiki tekstur kulit kalau make upnya mau halus, kalau make upnya mau nempel. Karena kalau sel kulit matinya banyak, otomatis make up jadi tidak menempel ya. Terus yang kedua adalah lakukan skin prep. Jadi teman-teman sebelum bermake up ada istilah skin preparation. Kita mempersiapkan kulit kita sebelum terkena make up. Gimana persiapannya? Dengan menggunakan skincare. Apa aja? Ada double cleansing. Setelah double cleansing, biasanya kalau habis facial wash, teman-teman ngerasa nggak sih kulitnya kenceng banget gitu. Kayak orang ketarik gitu kulitnya. Nah, itu efek dari
facial wash. Nah, kita bisa mengembalikan pH wajah kita itu menggunakan toner. Jadi, toner atau toning itu untuk mengembalikan pH wajah. Setelah menggunakan toner, teman-teman bisa menggunakan serum untuk menutrisi kulitnya dan menggunakan moisturizer untuk tambahan untuk menjaga kelembapan kulitnya. Seperti itu. Setelah itu baru deh gunakan sunscreen. Nah, setelah menggunakan sunscreen baru teman-teman bisa masuk ke make up. Ya. Nah, make up make up pun harus dengan teknik, harus sabar. Jadi kalau teman-teman make up tapi diburu-buru make upnya, jangan. Sabar, harus sabar. Jadi kalau misalkan ditungguin sama pacarnya nih atau ditungguin sama suaminya, Bun, ayo Bun cepet Bun make upnya jangan lama-lama. Gak bisa, make up pasti lama gitu. Karena kalau dicepet-cepetin pasti hasilnya tidak akan bagus ya. Nah, kalau make up sendiri yang dari SR12 yang sudah aku pakai ada banyak sekali. Nah, yang akan aku share ke teman-teman adalah yang simpelnya. Yang bisa teman-teman gunakan itu ada satu face oil. Face oil bisa teman-teman gunakan sebagai substitusi primer. Di dalam make up ada istilah primer. Primer ini berfungsi untuk membantu menyamarkan pori-pori wajah. Jadi dia primer ini fungsinya untuk mengisi pori-pori sehingga pas kita pengaplikasian complexion atau pengaplikasian day cream itu bisa membantu meratakan kulitnya. Jadi make upnya lebih nyatu gitu ya ke kulit. Jadi setelah pakai face oil, pakai juga day cream DNA Salmon. Nah, kalau dari segi complexion, SR12 punya 3 complexion. Yang pertama ada cushion, yang kedua ada BB cream, yang ketiga ada day cream DNA Salmon. Kenapa day cream? Karena day cream DNA Salmon ini ada white cast-nya. Jadi meninggalkan warna seperti foundation di wajah kita. Ya, kalau cushion boleh, cushion juga bagus. Cuman kalau aku boleh sarankan, kalau mau pakai cushion nggak usah pakai face oil. Karena kalaupun mau pakai face oil boleh, tapi sedikit aja. Karena kalau face oil ketemu cushion yang sudah aku coba, cushionnya sulit untuk menempel. Kecuali face oilnya udah benar-benar meresap sekali ke kulit, baru boleh pakai cushion seperti itu ya. Terus setelah kalau tadi cushion itu bagus kalau teman-teman pakai untuk kegiatan dari pagi sampai malam itu oke banget karena dia dari segi coveragenya dia medium to high coverage dan lumayan menutupi imperfection di wajah kita dan lebih tahan lama dibanding BB cream dibanding BB cream dan asalmon. Tapi kalau teman-teman sekiranya butuh eh, day cream yang di bawah cushion atau yang dari segi harga lebih murah, boleh pakai BB cream. BB cream juga bagus, sama bagusnya dengan DNA salmon. Cuman kalau BB cream itu dia bisa tahan sampai 6 jam. Kalau cushion bisa tahan sampai 9 sampai 12 jam tergantung tergantung kelenjar minyak dan kelenjar keringat teman-teman masing-masing ya. Nah, kalau BB cream tadi cuma sampai 6 jam. Tapi kalau DNA salmon aku ngerasanya DNA salmon dengan BB cream lebih ringan DNA salmon. Jadi, kalau aku mau sarankan teman-teman yang simple makeupnya pakai face oil, DNA salmon itu bagus ya. Terus setelah pakai DNA salmon sebagai complexionnya, pakai lagi cream blush. Nah, tadi kan kita mau coba tes Igari makeup ya, mau pakai makeup Igari. Cream blushnya teman-teman boleh ditaruh di bagian pipi aja, di bagian apple cheek-nya aja nih, atau boleh taruh di bagian bawah mata untuk membantu menyamarkan kantung matanya. Itu bikin wajahnya terlihat lebih fresh. Seperti itu. Terus setelah pakai cream blush, disetting dengan menggunakan loose powder. Perfect matte cream dari SR12. Ya, loose powder kita punya perfect matte cream yang dari SR12 itu juga bagus banget. Penggunaannya harus di baking dulu. Kenapa harus di baking? Teman-teman tahu nggak sih istilah baking dalam makeup? Baking itu jadi setelah teman-teman pakai cushion, pakai DNA salmon, pakai cream blush, di baking di bagian area bawah mata. Supaya apa? Supaya make upnya lebih ngunci, lebih tahan lama. Jadi kalau teman-teman udah selesai nih pakai cream blush, area pertama yang harus disetting dengan bedak tabur adalah area bawah mata. Tapi ingat, di bawah mata ini paling sering terjadi cracking. Cracking tuh apa ya?
pecah gitu loh, make upnya pecah. Jadi harus di tap atau diratakan dulu make upnya, baru ditempelin loose powder. Setelah ditempel loose powder, didiamkan selama 10 detik. Nggak boleh kelamaan, karena kalau kelamaan bisa bikin pecah juga make up. Jadi nggak usah lama-lama, sekitar 10 detik langsung di tap ke seluruh area wajah. Itu akan aman make upnya. Kenapa harus loose powder? Karena loose powder membantu mengunci minyak pada wajah. Ya, jadi make upnya lebih stay. Terus setelah pakai loose powder, teman-teman bisa pakai eyebrow 2 in 1. Eyebrow 2 in 1 kita itu udah ada eyebrow-nya dan ada eyelinernya. Nah, kalau di Igari Makeup, eyeliner kita pakai hanya di bagian ujung matanya aja untuk membuat sayap di bagian ujung mata. Nanti aku kasih contoh videonya ya. Terus juga menggunakan eyebrow juga harus hati-hati. Jangan ketebelan. Kalau ketebelan jadinya bukan natural makeup ya. Beda lagi nanti jadinya. Terus setelah menggunakan eyebrow 2 in 1, teman-teman bisa gunakan lip glow serum untuk teman-teman yang mau kelihatan bibirnya plumping, kelihatan sehat, kelihatan fresh. Biasanya yang pakai yang glow-glow ya. Terus setelah menggunakan lip glow serum, kita setting lagi menggunakan rose water. Rose water kita bisa kita substitusikan sebagai setting spray ya. Terus yang terakhir, nah ini yang paling penting adalah highlighter. Cuman memang di kita masih menjadi waiting list. Doakan semoga SR12 bisa segera punya highlighter ya teman-teman ya. Nah, highlighter ini teman-teman bisa gunakan di ujung hidung, di batang hidung, dan juga di bagian pipi. Supaya apa? Supaya make up-nya jadi lebih natural dan lebih glowing lagi. Seperti itu. Nah, tadi kita bahas tentang kunci makeup adalah perbaiki tekstur kulit. Nah, kan tadi aku bilang suruh di facial ya. Sebentar. Nah, suruh di facial ya. Nah, Kang, kok ini aku nggak bisa majuin ya? Sebentar. Oh, enggak. Aku buka dari materi. Oke. Nah, ini adalah manfaat facial. Manfaat facial itu bisa membersihkan wajah secara menyeluruh, menghilangkan tumpukan minyak dan kotoran, mengangkat sel kulit mati, meningkatkan produksi kolagen, menjaga kelembapan dan elastisitas kulit, meremajakan kulit, dan banyak sekali manfaat dari facial itu sendiri ya. Nah, ini benar banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih takut dan ragu untuk facial atau pernah mencoba nih tapi ternyata sakit, mungkin teman-teman bisa mencoba di tempat lain atau mungkin teman-teman bisa bilang ke terapisnya bahwa minta ke terapisnya untuk tidak terlalu kencang dalam pencetan unaknya itu gitu. Jadi banyak sekali sih caranya. Yang penting teman-teman mau dulu nih untuk melakukan perawatan rutinnya. Nah, jadi apakah facial bisa bikin pori-pori membesar? Mungkin ada sebagian orang yang takut facial karena ngerasa, kok abis facial kulit aku pori-porinya jadi membesar ya? Padahal faktanya facial itu tidak menyebabkan pori-pori membesar. Melainkan hanya membuat pori-pori tampak membesar sementara waktu. Tapi dia akan menutup kembali, akan mengecil kembali, akan kembali seperti semula. Yang bikin pori-pori membesar adalah kalau teman-teman banyak sekali komedonya, banyak sekali kotoran yang nyangkut di pori-pori, tapi dibiarin gitu aja. Itu dia akan membekas dan bersarang di situ. Itu yang bikin jadi pori-porinya tampak lebih besar. Ya, jadi teman-teman harus aware, jadi harus coba berani untuk di facial, diangkat komedo dan kotorannya, pasti kulitnya akan jauh lebih sehat lagi. Ya, nah ini adalah contoh komedo yang bersarang di hidung. Ada nggak teman-teman yang lagi ngerasain kayak gini? Di hidungnya banyak sekali komedo, entah komedo putih atau Ada. komedo. Ada. Nah, iya, ada berapa banyak? Ada banyak yang ngerasain seperti ini? Coba aku lihat. Ada coach. Ada sedikit. Ada sedikit. Oke. Ada banyak.
Nah, ini adalah contoh komedo blackhead. Ada komedo whitehead juga ada. Nah, kalau yang aku tampilkan di sini adalah yang blackhead. Nah, ini yang bikin pori-pori teman-teman membesar adalah tumpukan dari kotoran yang menumpuk di pori-pori sehingga dia menimbulkan bekas, meninggalkan bekas. Ketika ini dibersihkan, pori-porinya agak susah lagi untuk rapat seperti semula. Makanya kenapa aku menyarankan teman-teman untuk coba deh facial sebulan sekali supaya apa? Supaya tidak ada kotoran komedo yang betah di wajah teman-teman. Ya. Jadi ini harus diangkat nih. Harus dibersihkan supaya kulitnya jadi lebih halus lagi. Terus ada juga yang nanya penggunaan skincare mungkin di antara teman-teman semua di sini mungkin ada juga pasien yang pelanggan yang nanya tentang skincare bisa bikin ketergantungan nggak sih? Kalau pakai skincare takutnya abis berhenti pakai skincare malah jadi kusam jerawatnya, jadi kayak orang ketergantungan. Nah, jawabannya tergantung krim wajah yang digunakan. Kalau pengguna skincare dengan kandungan yang berbahaya, pasti akan ketergantungan. Contoh, ada krim-krim yang mengandung hidroquinone tinggi, kortikosteroid, terus merkuri. Hidroquinone dan kortikosteroid masih boleh digunakan dalam batas imbang yang sesuai. Makanya kenapa harus dengan resep dokter. Tidak boleh sembarangan belinya, tidak boleh di e-commerce, harus dengan resep dokter. Tapi kalau merkuri itu nggak boleh sama sekali digunakan teman-teman. Ibaratnya ikan aja dikasih merkuri, lalat itu nggak ada yang mau nempel. Apalagi wajah kita itu ibaratnya kotoran, bakteri itu di wajah kita ditahan, ditumpuk sama si produk merkuri itu. Jadi ketika merkurinya kita lepas, itu yang mengendap di wajah kita itu akan keluar barengan sehingga menimbulkan breakout pada wajah, wajahnya jadi banyak jerawat, bisa timbul flek, bisa iritasi. Nah, itu yang akan terjadi. Tapi kalau kita pakai krimnya yang aman, yang halal, yang Bepom, yang Bepom lah ya, itu pasti aman-aman aja, tidak bikin ketergantungan. Kalau teman-teman ngerasa, tapi kok aku pakai setelah dilepas jadi kusam. Teman-teman bisa ibaratkan gini, rumah yang bagus sekalipun, kalau tidak ditinggali, kalau tidak disapu, pasti akan kotor, ya nggak sih? Nah, sama dengan halnya wajah kita. Kalau saat ini wajah kita bagus, tapi kita tidak mau pakai sunscreen, tapi kita kena panas, kita kena debu, kotoran, males pakai sabun, kira-kira masih bisa tetap bagus nggak kalau dibiarin gitu aja? Nggak bisa. Enggak. Betul, nggak bisa. Jadi memang harus melakukan perawatan. Jadi skincare yang ada BPOM-nya, apalagi skincare SR12, itu tidak bikin ketergantungan. Tapi yang perlu teman-teman garis bawahi adalah ada masa adaptasi ketika mau lepas pun ada masa apa ya namanya harus penggunaannya dikurangi secara berkala gitu loh. Jadi kayak misalkan teman-teman hari ini pakai setiap hari skincare. Nah, kalau mau lepas boleh, tapi di jeda misalkan dari yang setiap hari pakai diturunin intensitas penggunaannya. Jadi seminggu 3 kali, sehari pakai, sehari enggak, sehari pakai, sehari enggak. Kayak gitu dulu sebelum benar-benar lepas. Kalau mau istirahat dulu. Tapi istirahatnya jangan lama-lama. Kalau kelamaan justru nggak bagus juga, bikin kulit teman-teman jadi nggak ada proteksinya. Nah, kalau mau istirahat boleh istirahat seminggu, 2 minggu gitu ya. Nanti teman-teman sarankan lagi untuk menggunakan skincare-nya supaya kulitnya bagus lagi. Seperti itu ya. Nah, tadi kan kita bahas juga tentang make up. Pakai blush on ya. Nah, ini ada beberapa blush on tips yang bisa teman-teman gunakan kalau teman-teman mau pakai igari make up. Nah, ada style cantik, style manis, style dewasa, style menggoda. Ini bukan buat goda cowok ya. Maksudnya ini bentuk make upnya. Nama dari make upnya. Nah, ini ada style seksi, ada style trendy. Nah, teman-teman ini bisa juga mencocokkan dengan kondisi wajahnya teman-teman. Kayak misalkan kalau pipinya cabi bagusnya yang mana nih? Atau kalau pipinya terlalu tirus pakainya yang mana nih? Kalau mau kelihatan fresh pakainya yang mana gitu kan. Nah, kalau aku boleh sarankan, teman-teman bisa menggunakan style cantik, style trendy, style menggoda. Itu bagus banget. Atau style manis dipadukan dengan style menggoda juga cantik banget. Tapi kalau untuk teman-teman yang pipinya agak cabi, boleh nih pakai yang style dewasa. Itu juga bagus ya. Nah, terus juga
eh, yang paling sulit di make up selain blush on adalah alis. Betul gak sih? Di sini ada yang simetris nggak sih? Baru belajar alis langsung simetris alisnya? Ada nggak? Susah, iya. Susah Mbak, pakai banget. Susah pakai Alis. banget. Aduh, udah udah course, tetap nggak bisa. Udah kursus tapi tetap nggak bisa. Suka naik turun. Saya alis beda sebelah, nggak pernah pakai alis, nggak bisa. Saya gak pernah Banyak pakai ya alis ternyata sama ya. sekali, Coach. Kenapa? Gak pernah pakai alis sama sekali. Kenapa nggak pernah pakai alis sama sekali? Soalnya katanya ibu saya itu apa gak usah di otek-otek alisnya soalnya udah bagus katanya. Oh, nggak usah diotek-otek tuh maksudnya nggak usah diapa-apain gitu ya. Ya. Ya, jadi memang dari beberapa orang sulit sekali untuk menyamakan alis kanan dan kiri ya. Memang alis kita tuh hampir tidak ada yang sempurna ya. Pasti ada aja nggak simetrisnya sedikit ya. Nah, tujuannya menggunakan eyebrow adalah untuk menyempurnakan sisi alis kita, untuk mempertegas bentuk alis kita dan mengisi bulu alis-alis yang kosong. Pasti teman-teman juga ada dong yang botak-botak sedikit di bagian alisnya. Nah, itu kita bantu dengan menggunakan eyebrow, ya. Nah, eyebrow yang seperti ini udah nggak zaman, teman-teman. Yang di sebelah kanan ini kalau kita sebut alis cici-cici ya, alis oma-oma. Alisnya tebal dari depan ke belakang, alisnya tebal, warnanya hitam, kalau nggak warnanya merah. Nah, itu udah nggak zaman ya. Kalau teman-teman mau mengikuti tren sekarang, teman-teman bisa menggunakan alis gradasi namanya. Atau kalau teman-teman udah jago nih, dari alis gradasi ke alis serat judulnya. Banyak sekali jenis alis pun, tapi teman-teman harus mengikuti tren kecantikan yang terbaru ya, tren kecantikan ya. Nah, kalau teman-teman mau buat alis, kita punya kuncinya. Kalau teman-teman mau buat alis, kuncinya ada di cuping hidung. Ini cuping hidung. Ini cuping hidung nih. Jadi garis pertama dari cuping hidung ke bagian depan. Usahakan untuk bagian depan jangan diblok, jangan diwarnain. Cukup disisir pakai pensil alis aja, ya. Terus juga tidak boleh melebihi dari garis yang di depannya. Terus kalau teman-teman mau bikin lengkungannya, lengkungan alisnya nih, apa ya nyebutnya? Gunung alis ya. Itu ngambilnya dari sisi cuping hidung ke tengah mata, kita tarik garisnya, nah ini kita ketemulah lengkungannya di sini. Kalau teman-teman kasih lengkungannya agak majuan sedikit, pasti hasilnya akan berbeda. Pasti hasilnya tidak akan sebagus dengan yang simetris ini. Ya, terus juga bagian ujung alis tidak boleh melebihi dari garis cuping hidung ke ujung mata ya. Ini batasnya. Tidak boleh lebih. Jadi cukup sampai ujung sini aja ya. Nah, terus pengisian alis pun tidak boleh dari depan, tapi harus dari tengah ke belakang. Setelah diisi, baru deh teman-teman sisir pakai sisir alisnya. Di eyebrow kita, eyebrow perfect eyebrow-nya SR12 itu udah ada spulinya, teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai itu lebih mudah diarsirnya. Seperti itu ya. Nah, ini ada video yang mau aku tampilin. Sebentar, kita tampilin dulu video make up-nya. Teman-teman boleh di zoom ya, kalau misalkan pakai handphone biasanya kecil.
Nah, teman-teman bisa lihat nih perbedaan make up yang di atas dan di bawah. Kalau di atas alisnya tebal dari depan ke belakang tebal. Terus juga eyelinernya tebal dari depan ke belakang. Terlihat lebih tua make upnya. Kalau teman-teman coba make up igari seperti ini akan lebih natural looknya, akan jauh lebih natural. Ada suaranya nggak sih? Nggak Ah, ada. pulang deh. Ada. Di slide-nya nggak ada. Ada, Coach. Oh, ada. Oke. Ada. Sorry, aku Ada pulang. suaranya. Nggak ada, Mbak Cindy. Oh, ada. Oke. Hai, kenalin 3 produk andalan aku dari SR12. Siapa yang suka pakai pensil alis tapi masih kayak gini? Jangan ya. Sini aku ajarin. Pertama, kamu sikat dulu bulu alisnya menggunakan spuli. Lalu yang kedua, kamu bingkai dulu alisnya. Gambarnya dari tengah ke belakang ya, supaya depannya tuh ada efek gradasinya. Setelah kamu bingkai, kamu isi juga tengahnya ya, supaya nggak kosong. Setelah itu kamu bisa sisir lagi menggunakan spuli mengarah ke belakang supaya tidak terlalu ngeblok dan hasilnya terlihat lebih natural. Jangan lupa di sisi satunya ya. Tara, alisnya terlihat cukup natural kan? Next, yang kedua aku mau pakai eyeliner dari SR12. Siapa di sini yang pakai eyelinernya masih kayak gini? Atau langsung tarik ke belakang. Jangan ya deh ya. Tips yang pertama, kamu bisa pegang ujung mata kamu, tapi jangan terlalu ditarik ya. Ini fungsinya hanya untuk menahan agar kelopak mata kamu tidak ikut tertarik ke dalam saat membingkai. Eyeliner SR12 ini easy to use banget karena kuasnya itu tidak terlalu keras dan tidak terlalu lentur, jadi mudah untuk diaplikasikan. Jangan lupa juga nih, isi bagian dalamnya. Dan jangan lupa untuk kamu ulangi di sisi satunya ya. Cara penggunaan eyeliner dan eyebrow seperti ini bisa membuat look kamu lebih mudah loh. Oke, yang terakhir aku mau pakai lip glow serum. Lip glow serum ini bisa menutrisi bibir kamu, melembabkan dan memberikan efek glossy pada bibir kamu karena lip glow serum ini mengandung 8 kali hyaluronic acid, jojoba oil, argan oil, vitamin E, ceramide, kolagen dan juga glutathione serta ada rose oil ekstraknya. Bagus untuk menutrisi bibir kamu agar bibir kamu tidak pecah-pecah. Lip glow serum ini cocok untuk jenis look makeup apapun. Recommended banget buat teman-teman yang suka makeup natural dan juga buat teman-teman sekolah nih. Biar nggak kena sida kakak OSIS, yuk cobain pakai lip glow serum ya. Make her disappear just like poof, then she's gone. Addicted, don't know what the fuck I'm on. Oke. Nah, udah tuh. Jadi make upnya jauh lebih natural ya. Siapa di sini yang masih pakai eyelinernya sambil mulutnya dibuka? Ya. Awas kemasukan nanti lalernya. Oke, kita share screen. Eyeliner. Habis ini langsung belajar ya. Oke, sekarang kita masuk ke terakhir. Dress well. Dress well adalah cara berpakaian. Sorry sebentar. Dress well adalah cara berpakaian yang rapi, bersih, dan sesuai dengan situasi atau acara. Dress well dapat menjadi bagian dari komunikasi nonverbal yang efektif. Teman-teman di sini siapa yang masih suka keluar rumah pakai daster, ketemu orang pakai daster? Masih Nggak pernah, cuek? Coach. Nggak pernah? Atau ketemu dengan pelanggannya masih pakai daster? Nggak pernah. Nggak pernah. Nah, dress well adalah salah satu komunikasi nonverbal yang efektif. Jadi gini, kalau misalkan teman-teman bertemu dengan seseorang dengan berpenampilan yang bagus, yang berpenampilan menarik, pasti lawan bicaranya pun akan senang. Sama seperti kita ketemu dengan orang itu terlihat rapi, ketika bertemu kita, otomatis secara nggak langsung dia menghargai pertemuan kita. Seperti itu. Jadi itu adalah sebuah penilaian yang memang sangat penting ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa teman-teman harus dress well. Dress well harus
banget pakai baju yang mahal nggak sih? Enggak. Pakai baju yang 50.000 pun kalau teman-teman bisa pakai baju yang 30.000, 50.000, mau berapa 20.000. Kalau teman-teman bisa mix and match ya, bisa memadukannya dengan baik, itu akan bagus ya. Jadi dress well itu bukan perkara soal lagi tren nih bajunya nih, baju keluaran baru nih, baju mahal nih, enggak. Bahkan teman-teman yang punya baju stok baju di rumah pun bisa dress well kalau teman-teman bisa mix and match-nya gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan perkara harga ya. Jadi perkara kita bisa memantaskan untuk pertemuan. Nah, ini ada contoh beberapa dress well yang biasa teman-teman lihat ya. Jadi kuncinya adalah kalau teman-teman pakai kerudung corak-corak, pakai kerudung yang belang-belang, yang bermotif, jangan pakai baju yang bermotif juga. Nabrak teman-teman. Nah, kalau bisa pilih salah satu. Kalau bajunya sudah motif, usahakan kerudungnya pakai yang simple, pakai yang polos ya. Atau kalau teman-teman pakai bajunya polos nih, coba deh cari kerudungan yang bermotif biar kelihatan lebih cerah, lebih fresh. Terus juga cari warnanya yang sekiranya sama, kan banyak banget nih kalau teman-teman mau cari di internet palet warna outfit itu ada banyak sekali. Ya, itu boleh tuh dicocokkan. Nah, teman-teman bisa search di internet mix and match warna outfit. Nah, nanti yang akan keluar adalah seperti ini. Ya, beberapa warna yang bisa dipadu-padankan sehingga terlihat penampilan teman-teman lebih oke, lebih eye-catching, lebih jauh, lebih menarik. Ketika kita sudah terlihat menarik, kita tidak perlu repot-repot menjelaskan bahwa siapa kita. Mereka akan tertarik dengan sendirinya kepada kita. Seperti itu ya. Jadi pilih warna terbaik dari versi diri kamu. Pilih warna yang sekiranya memang cocok sekali di kulit teman-teman. Ada skin analysis colors, ada color analysis. Nah, itu teman-teman bisa cek dari situ. Mungkin di aplikasi sudah ada beberapa aplikasi yang bisa cek. Teman-teman bisa searching dulu di internet ya. Atau teman-teman bisa datang ke skin analysis untuk nyari tahu warna apa sih nih yang paling cocok dengan undertone kita gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini juga ada terakhir tips glow up. Ada tips glow up untuk wajah, rambut, dan juga untuk badan. Kalau untuk wajah, teman-teman usahakan tidur 8 jam dalam sehari. Kenapa harus 8 jam dalam sehari? Supaya waktu tidurnya tercukupi. Tapi boleh nggak kalau tidurnya jam 3 pagi sampai jam 9 pagi? Nggak boleh. Karena di dalam tubuh kita ini terjadi detoksifikasi setelah jam 11 malam. Kalau teman-teman tubuhnya mau sehat, mau terdetoksifikasi berjalan dengan baik, tidur sebelum jam 11 malam, ya. Karena kalau teman-teman masih melek, itu tidak akan jalan detoksifikasi di tubuhnya. Jadi akan banyak racun-racun dan radikal bebas yang bersarang di badan, di tubuh teman-teman. Sehingga itu mempengaruhi dari segi wajah. Wajahnya jadi nggak fresh, terlihat lebih kusam, ngantukan bawaannya gitu ya. Terus juga harus cuci muka 2 kali sehari, pagi dan malam hari atau pagi dan sore hari. Teman-teman cuci muka nggak boleh lebih dari 2 hari ya, 2 kali ya. Kalau lebih dari 2 kali, bikin kulit jadi kering. Kalau kulit kering, itu bisa terlihat jadi tua kulitnya. Jadi cukup 2 kali sehari aja. Terus pakai skincare, ini penting banget. Moisturizer, serum, sunscreen yang tidak boleh di skip ya. Terus juga lakukan treatment wajah minimal 1 bulan sekali. Rutin mengganti sarung bantal ya. Terus, jadi kalau misalkan teman-teman, aku udah pakai skincare, rajin pakai skincare, udah cuci muka, udah double cleansing, tapi kok masih jerawatan, sarung bantalnya diganti berapa kali? Nah, itu yang harus diperhatikan ya, karena itu juga sangat mempengaruhi. Nah, tips glow up untuk rambut. Keramas harus rutin seminggu 3 kali. Siapa di sini yang keramasnya seminggu sekali atau cuma basahin rambut aja nggak pakai sampo? Bahaya banget ya itu ya. Yang ketawa nih pasti kayak gitu ya. Enggak, enggak. Oh, enggak. Terus jangan lupa pakai vitamin rambut juga, pakai shampoo dan conditioner, dan juga hindari pemakaian hair dryer dan juga catokan supaya rambutnya tetap terlihat sehat. Terus yang terakhir tips glow up untuk badan, mandi 2 kali sehari pagi dan sore hari.
Terus gunakan body wash, ada kita punya body wash black coffee dan aloe vera, tergantung cocoknya teman-teman semua. Gunakan deodoran, jangan lupa ya. Terus juga gunakan juga body lotion, kita punya semuanya. Kita punya produk-produk yang dibutuhkan dari ujung rambut sampai ujung kaki dipakai semuanya. Ya, jangan lupa juga minum Siu Kolagen supaya kulitnya jadi sehat dan cerah. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, terima kasih buat semuanya. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Wah, Mbak Vira langsung raise hand ya. Padahal baru dibuka pertanyaannya ya. Boleh Mbak Vira, boleh silakan langsung bertanya, langsung di-unmute aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Cindy mau nanya Vira itu Boleh. apa namanya? Gimana caranya menghilangkan komedo yang banyak di area hidung dan pipi itu? Oke, kalau misalkan komedonya sudah terlanjur banyak, sejujurnya skincare aja nggak bisa. Kalau boleh jujur, skincare aja kurang. Karena dari pengalaman aku di dunia kecantikan selama 10 tahun lebih, skincare tidak bisa mengangkat komedo yang berat. Karena komedo itu banyak sekali jenisnya. Ada yang ringan, sekali dipencet keluar, ada juga yang berat, yang bersarang di wajah. Nah, itu yang harus dibersihkan dengan menggunakan facial treatment. Gitu Mbak Vira. Jadi kalau Mbak Vira cuma pakai skincare aja kurang. Nah, kalau untuk mencegah, aku sarankan untuk double cleansing dan menggunakan scrub. Pakai yang alat pinset itu kan Mbak Cindy? Betul sekali. Itu namanya Una. Ya. Soalnya dulu pernah pakai itu sampai nangis saya. Jangan kencang-kencang Mbak, pelan-pelan aja. Takutnya kalau terlalu kencang juga merusak epidermis. Itu juga nggak boleh, ya. Ya, Mbak Cindy. Makasih Mbak Cindy. Sama-sama. Boleh selanjutnya nih ada Mbak Susilo ya. Boleh langsung di unmute aja Mbak. Mbak Susilo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini Kak saya mau tanya, kebetulan kan saya memang pakai produk-produk hampir semua skincare produk SR12 kan saya pakai ya, dari Oke. mulai DNA Salmonnya, terus saya pakai serum revitalizing itu, karena kebetulan saya ada sedikit bopeng, terus Mm-mm. pori-pori saya juga besar. Mm-mm. Nah, yang saya mau tanya itu Kak, kan tadi ada apa face oil ya? Kan saya nggak pakai tuh face oilnya, saya cuma Mm-mm. pakai eh, tonernya, terus serumnya, sunscreennya itu aja. Apa perlu tambahan face oil itu juga atau enggak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk pori-pori saya ini kan saya udah pakai udah hampir lama ya revitalizing itu, tapi pori-pori saya tuh masih kelihatan besar gitu loh, masih Oke. besar-besar. Jadi komedo gampang untuk tumbuh. Oke. Nah, itu sarannya apa nih untuk mengecilkan pori-pori itu? Oke. Cakep nih Terus yang pertanyaannya. ketiga nih, Oh, Kak, banyak ya pertanyaannya. Baik. kebetulan ini bulu alis mata saya itu kan tebel terus berantakan. Jadi saya kadang kalau pakai alis suka nggak pede karena kayak Shinchan. Tapi saya kan juga Oke. pengen ya kayak ini, kayak perempuan-perempuan yang lain. Kalau dicukur kan nggak boleh. Nggak Jadi boleh, kadang betul. makainya tuh susah, jadi kelihatan besar. Nah, itu gimana tuh untuk pemakaian pensil alisnya itu? Terima kasih, itu aja sih, Kak. Oke, Kak. Siap. Aku jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Tadi boleh nggak harus tambah face oil nggak? Aku sarankan face oil digunakan. Karena face oil selain menjadi substitusi primer, dia juga bisa menjadi serum yang bisa menutrisi kulit kita. Yang bisa menutrisi kulit kita. Jadi kalau bisa dipakai juga Mbak. Jadi selain ada skincare, day cream, toner, pakai juga serumnya. Itu dari face oil itu juga bagus ya. Terus yang kedua pertanyaannya adalah tentang pori-pori. Nah, pori-pori
manusia itu ada dua jenis. Ada pori-pori besar, ada pori-pori kecil. Pori-pori kecil adalah mereka yang biasa tinggal di area sejuk, pegunungan yang dingin-dingin. Biasanya kulit-kulit orang Bandung bagus ya. Kulit-kulit orang Bandung tuh biasa pori-pori kecil ya. Nah, itu biasanya dia tidak terlalu terkontaminasi oleh polusi udara karena itu juga bisa mempengaruhi pori-pori. Nah, kalau pori-pori besar, pertanyaannya bisa nggak dikecilkan? Jawabannya tidak bisa. Bisa sih, tapi tidak permanen. Ketika kena panas matahari, dia akan terbuka kembali. Jadi kalau pori-pori besar, kita maksimalkan dengan menggunakan serum, itu bisa membantu mengecilkan pori-pori. Tapi tidak permanen ya. Kalau kena matahari, dia akan terbuka kembali. Nah, yang jadi concernnya adalah kalau teman-teman mau fokus ngecilin pori-pori, tapi teman-teman nggak facial, teman-teman nggak tahu nih ternyata di pori-porinya ini banyak sekali sumbatan-sumbatan entah dari skincare yang tertinggal, entah dari make up yang tertinggal, atau bahkan dari debu, kotoran, itu pada nempel di pori-pori. Nah, itu bisa bikin pori-pori kita terlihat jauh lebih besar. Jadi kalau teman-teman mau mengecilkan pori-pori, sarannya adalah facial dan menggunakan skincare rutin. Ya, seperti itu. Terus yang ketiga tadi pertanyaannya apa ya? Alis. Alis. Kalau alisnya tebel, gimana gitu ya? Sebenarnya kalau pakai alis, apalagi buat teman-teman alis yang tebel, nggak perlu dibingkai sih. Cukup perlu gimana ya? Kasih, maaf ini ya. Nih, misalkan ini alisnya kan melebar nih. Alisnya melebar. Nah, teman-teman fokus di bagian tulang alis. Ini ada tulang alis. Teman-teman bikin bingkai di atasnya. Terus sama kayak yang tadi di video aku, teman-teman isi bagian belakangnya aja. Depannya jangan, biar nggak kelihatan makin tebal alisnya. Tinggal diarsir ke depan. Jadi kita cuma nambahin sisi-sisi yang kosong di alis kita. Nggak perlu dicukur, teman-teman. Nggak boleh. Ya, nggak boleh dicukur alisnya. Tetap gitu aja. Yang penting kita bikin bentuknya aja alis kita. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman malu karena udah alisnya kayak Shinchan, jangan tebel-tebel kasihnya. Tipis-tipis aja. Disisir aja. Seperti itu. Ya. Gitu Mbak Susilo, cukup jawabannya? Oh, oke, makasih Kak. Terima kasih Dengan banyak. senang hati. Ini ada Mbak Najia. Mbak Najia dulu apa Mbak Nurwidya dulu nih? Ya, yang unmute duluan silakan. Kak Nurwidi aja dulu. Oke, Kak Nurwidya dulu. Boleh Kak, silakan Kak. Kenalkan saya Nurwidya dari Nganjuk, Kak. Iya Kak. Ini saya pernah ada yang bertanya tentang make up untuk kaum Adam. Itu step-stepnya gimana ya, Kak? Yang terbaik untuk kaum Adam. Terus untuk pembersihannya bagaimana? Oke. Gitu, Kak. Oke, nah ini juga menjadi beberapa concern aku karena kadang ada teman-teman cowok aku yang pakai skincare dibilang kayak cewek lah, dibilang lebay lah, padahal itu bagus banget. Kalau teman-teman udah melek skincare, berarti teman-teman itu udah aware sama dirinya. Nah, kalau untuk cowok sendiri, aku menyarankan untuk teman-teman menggunakan sama aja kalau dari segi skincare ya, menggunakan facial wash, menggunakan milk cleanser atau micellar water, terus habis itu menggunakan toner. Nah, teman-teman bisa menggunakan sunscreen atau sunblock yang non white cast. Kenapa? Supaya tidak terlalu dempul, tapi tetap terproteksi kulitnya. Kita punya sun care lotion, kita punya sunblock. Itu juga boleh digunakan untuk teman-teman cowok ya. Terus kalau teman-teman juga mau peduli dengan bibirnya, bisa pakai lip care. Itu juga boleh. Lip care kita ada kok yang tidak ada warnanya. Gitu. Itu juga bagus buat teman-teman cowok ya. Jadi kalau misalkan teman-teman cowok ada yang pakai sunscreen depan teman-temannya dibilang, ih lebay banget lu kayak cewek gitu. Enggak. Itu artinya kita peduli dengan diri kita. Mereka nggak tahu nih, mereka yang tidak menggunakan sun care, mereka yang cuek dengan dirinya, 10 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian kita nggak tahu apa yang akan timbul di wajahnya karena sunscreen itu penting untuk melindungi kulit kita dari efek buruk sinar matahari. Seperti yang kita tahu, efek buruk matahari adalah yang pertama bisa bikin kulit jadi bikin flek.
Mungkin saat ini nggak flek, tapi entah 10 tahun kemudian karena si matahari ini merusak sel melanosit di wajah kita sehingga menimbulkan melanin berlebihan di wajah, jadi bikin flek. Bisa jadi kulitnya jadi hypersensitif juga. Banyak faktor negatifnya yang bisa terjadi kalau kita tidak peduli dengan kulit kita, seperti itu. Begitu Mas Nurwidia. Satu lagi boleh? Boleh, silakan. Untuk yang pemakaian cushion itu ada customer saya yang pemakaian cushion itu pakai natural itu pori-porinya makin kelihatan besar. Itu permasalahannya di mana ya? Oke. Sebenarnya yang bikin pori-pori jadi kelihatan besar itu bukan di cushionnya, tapi memang ada beberapa. Jadi memang pori-porinya ini menyerap si cushionnya sehingga pori-porinya terlihat lebih besar. Jadi kalau bisa aku sarankan setelah menggunakan cushion, dibersihkan menggunakan double cleansing. Memang cushion itu agak berat ya, jauh lebih berat dibandingkan BB cream dan DNA salmon. Jadi untuk penanganannya pun teman-teman harus benar-benar sampai bersih karena takutnya akan tertinggal di pori-pori seperti itu. Atau kalau masih tertinggal juga, ya harus di facial gitu. Oh, oke, terima kasih Kak. Dengan senang hati Kak. Boleh Kak Najia silakan. Ini kan ada kakak saya ya, Mm-mm. mungkin pakai apa skincare yang lain. Katanya itu mau nyoba punya saya itu nggak takut muka aku tambah apa namanya tambah jelek gitu loh. Soalnya apa ya sering sih pakai nyoba-nyoba yang lain itu juga apa tambah jerawatan gitu. Ini jadi mau nyoba yang SR12 ini juga takut gitu loh. Terus saya itu harus bilang gimana? Soalnya saya juga masih belajar. Oke, Mbak Najia sendiri udah pakai produk SR12 belum? Iya, tapi cuma masih pertama lah. Masih pertama. Gimana kesannya pakai SR12 Mbak? Kalau saya dari dulu sih, pokoknya yang berbau herbal itu suka dan cocok. Nah, Malah itu yang harus Mbak jelaskan ke kakaknya Mbak. Kayak sama aku pun gitu. Aku ketika harus menjelaskan ke orang lain, aku harus pakai dulu produknya supaya aku bisa menjelaskan kualitas dari si produk itu sendiri. Ketika aku udah pakai produknya dan aku cocok dan emang beneran enak produknya digunakan, itu akan lebih mudah untuk menjelaskannya. Akan lebih mudah untuk menawarkannya ke kakak. Sama kakakku pun juga aku prospek nih biar dia pakai SR12. Terus aku gimana ngejelasinnya? Enak banget, nih lu lihat aja muka aku gitu. Nih kamu lihat aja muka aku gimana sekarang gitu. Jadi aku akan lebih pede menawarkannya. Jadi ketika dipakai aku jelasin bahwa serum aku tuh seperti ini dan Mbak juga harus hafal dari produk knowledge-nya. Minimal salah satu ingredients dalam satu produk itu Mbak harus hafal sehingga Mbak menjelaskannya pun lebih enak, lebih nyampe gitu. Jadi produknya itu ada value-nya ketika Mbak sudah tahu salah satu ingredients dari produk itu. gitu ya. Iya. Kemudian DNA salmon day cream tuh Mm-mm. boleh dipakai sehari-hari apa? Boleh, aku pakai setiap hari. Nah, ini juga ada pertanyaan nih. Kalau sekarang ini Mbak Cindy pakai apa aja? Tadi pagi aku cuci muka pakai green tea. Habis pakai EV Green Tea aku pakai face oil sebagai substitusi primer. Setelah pakai face oil aku pakai day cream DNA salmon. Kenapa aku pakai day cream DNA salmon? Karena aku ngerasa lebih nyatu ke kulit aku, lebih ringan juga di wajah aku. Tapi sebelumnya aku pakai yang BB cream ya. Tapi BB cream juga oke. Tapi ketika aku mencobain DNA salmon lebih oke lagi. Jadi aku pakainya DNA salmon. Setelah pakai DNA salmon, aku pakai cream blush di area pipi aku. Terus setelah itu aku setting pakai matte perfect matte powder bedak taburnya SR12. Habis itu aku pakai eyebrow dan eyeliner. Habis itu aku pakai lip glow dan lip mouse yang cream. Seperti itu. Jadi meskipun day cream gitu kan kayak terkesan pagi gitu. Tapi berarti boleh ya? Boleh. Day cream itu boleh dipakai pagi, siang boleh, atau ketika sore pun ketika aku ada acara, aku harus keluar rumah, aku make upnya pakai day cream DNA salmon, Mbak. Sunscreennya nggak dipakai tuh, Coach. Jadi day cream DNA salmon ini sudah ada sun protector factornya. Jadi sudah ada SPF-nya, nggak perlu pakai double sunblock lagi. Oh, iya, siap. Jadi produknya SR12 itu kan misalnya pakai bedaknya ya. Itu kan sudah apa SPF berapa itu? SPF 30. Iya.
itu udah nggak perlu ya, kayak misalnya pakai sunscare. Oke, nggak perlu Mbak. Jadi gini, di produknya SR12, Suncare sudah ada SPF-nya, Sunblock sudah ada SPF-nya, DNA Salmon sudah ada SPF-nya. Yang tidak ada adalah ceramide dan Glow Glass Skin. Jadi kalau mau pakai ceramide, di double dengan menggunakan Sunblock atau Suncare. Tapi selain daripada itu, ada sunblocknya semua, ada SPF-nya semua. Jadi bisa ya kalau kalau misalnya kayak diterangin ke orang gitu yang nggak perlu beli ini gitu. Betul, bisa banget Mbak. Nah, kita itu sebagai beauty konsultan harus jual dua hal, jual produk dan jual skill. Yang jual produk sudah pasti produk SR12 ya. Nah, jual skill adalah Mbak bisa menjual ini suara siapa ya? Mbak bisa menjual tentang ilmu yang Mbak punya dari segi skincare-nya, dari segi tips and trick menjaga kecantikannya, kesehatan kulit. Nah, itu yang harus Mbak lakukan. Gitu. Jadi Mbak bisa nih, kalau teman-teman pakai double sunblock, sebenarnya nggak apa-apa juga, tapi satu lapis aja udah oke kok, proteksinya sudah terlindungi. Tapi kalau pertanyaannya adalah kalau SPF 30 sama SPF 50 pakai yang mana buat keseharian gitu ya. Misalkan contoh, ada pelanggan yang bertanya, kalau buat keseharian untuk daily teman-teman cukup pakai SPF 30. Kenapa? Karena kalau teman-teman pakai SPF 50, semakin berminyak kulitnya. Karena semakin tinggi SPF akan semakin berminyak di wajah. Kalau mau, teman-teman pakai SPF 30, digunakannya di pagi dan siang hari, di retouch penggunaannya. Karena kalau kulit terlalu berminyak pun akan beresiko menempelnya bakteri, kotoran, debu, sehingga timbul jerawat nantinya. Gitu. Jadi cukup pakai SPF 30, nggak usah di double-double kalau mau di retouch penggunaannya setelah 3 jam. Karena sunscreen sendiri intensifnya hanya bertahan di 3 jam pertama. Setelah 3 jam dia turun intensifnya. Jadi intensitasnya. Jadi harus digunakan kembali. Gitu. Ya Mbak, makasih. Terus boleh tanya lagi? Boleh. Apa namanya? Kita kan di SR12 tuh banyak produk ya, ada skincare, ada kosmetik, ada Apa? Kenapa Mbak? produknya banyak. Ada kosmetik, ada skincare, ada herbal. Ya jualan apa? Kayak kepingin jadi kosmetik ya. Tapi kayak diri sendiri tuh masih belum dicoba gitu loh. Jadi kurang. Itu dia permasalahannya. Kita sebelum menjual seharusnya sudah bisa mencoba dulu. Karena supaya kita tahu nih feelingnya di mana. Terus aftertaste-nya tuh gimana sih. Supaya kita bisa menjelaskan ke pelanggan kita nggak pakai bingung gitu. Jadi akan lebih enak, akan jauh lebih enak kalau Mbak udah mencobanya dan Mbak jual itu akan lebih gampang. Aku baru bergabung sama SR12 itu Januari pertengahan dan aku sudah hampir mencoba sekitar 30 produk, Mbak. 2025 ya Januari. Baru hampir 2 bulan dan aku sudah banyak produk yang udah aku coba supaya aku bisa enak menjelaskannya seperti itu. Dulu pakai apa kalau boleh tahu? Kenapa? Kalau boleh tahu dulu pakai apa? Skincare. Nggak boleh tahu, Mbak. Mbak cukup tahu aku pakai SR12 aja sekarang. Rahasia ya Mbak ya. Tapi aku beneran, aku dari awal kerja di SR12, aku sudah pakai produknya SR12. Pas aku kerja, aku langsung pakai produk SR12 semuanya. Dari FW Green Tea udah aku coba, FW Honey udah aku coba, FW Bulus sudah aku coba. Terus pokoknya banyak banget produknya, sampai produk skincare aku bawa pulang ke rumah, aku pakai setiap malam supaya aku tahu hasilnya. Gitu. Iya. Kalau apa namanya lihat skincare yang lain kayak misalnya Wardah, Eminat dan lain-lain gitu loh. Gimana sih cara tahu kandungannya itu? Nggak pernah tahu. Kalau mau tahu ingredients dari setiap produk, Mbak cukup dilihat di labelnya aja. Biasanya di setiap label dari produk itu ada ingredients atau kandungannya. Semakin depan semakin depan ingredientsnya, semakin banyak isi kandungannya. Contoh, misalkan di pertamanya ada di ingredients, di tulisan ingredients itu di pertamanya ada tulisan niacinamide, retinol, jojoba oil. Berarti ingredients yang paling tingginya adalah di niacinamide. Niacinamide adalah fungsinya untuk mencerahkan kulit gitu.
Jadi Coach, boleh kalau motong? boleh, silakan Ibu. Maaf ya, motong. Tadi nyambungin masalah sunscreen. Kan Boleh. ada customer saya ya, dia pakai sunscreen, order sunscreen maksudnya ya. Karena dia Mm-mm, kan kerja itu di lapangan, di proyek dia sebagai safety. Nah, saya mm-mm, saranin kan yang 50 SPF ya, yang sunscreen yang baru itu, Coach. mm-mm. Nah, pas dia ngeluh, Bu, kok kalau pakai sunscreen saya pakai bedak itu nggak nempel ya? Mungkin tadi Hmm. itu kali ya, karena kalau untuk pakai bedak itu tambah berminyak begitu kali ya, Coach ya? Nah, itu Ibu Heeh, betul. Jadi iya, karena semakin tinggi SPF semakin berminyak, makeup pun jadi iya. susah untuk menempel. Nah, jalan keluarnya itu harus beli dua gitu. Ketika kalau pakai pakai bedak, pakai yang SPF 30, kalau ke lapangan pakai yang 50 gitu ya. Sebenarnya Gimana kalau itu? pakai SPF 30 pun cukup, Bu. Nggak, tapi kalau misalkan biasanya kalau pakai SPF 50 nih aku sarankannya untuk teman-teman yang mau berenang, mau main ke pantai, terus mau umroh, kan itu kan memang intensitas kita terkena mataharinya sangat-sangat terjemur gitu ya. Sangat terjemur. Jadi boleh pakai SPF 50. Tapi kalau untuk Iya, keseharian, nah, tapi kan kalau proyek kan biasanya juga ada safety-nya ya kan ya, Bu ya? iya, justru dia itu kan di lapangan kok sehariannya itu Mm-mm. ngawasin orang yang kerja. Makanya dia tuh percaya itu pengen yang 50 SPF. Saya kasih lah yang sunscreen. Cuman mungkin dia karena mau undangan, mau apa gitu kali ya. Dia pakai Hmm. bedak gitu. Oh iya Masih pakai betul, satu gitu kan. Gak mungkin kan dia beli dua. betul. Kenapa saya dengar sekarang ini kan karena mungkin banyak meningkat ini Mm-mm. berminyaknya mungkin itu karena nggak nempel. Apa harus disaranin dua gitu kan belinya gitu. Iya boleh. Ya jadi gini aja Ibu, Heeh. kalau misalkan memang mau make up boleh pakai DNA Salmon day creamnya. Kan itu juga udah ada white cast-nya tuh, jadi udah sekalian sama make upnya. Jadi yang SPF 50 untuk di lapangan, yang day cream DNA Heeh. Salmon untuk make upnya gitu. Makanya harus beli dua dong kalau kayak gitu kan ya Betul. alternatifnya. Heeh. Solusinya sih itu ya Bu ya. Iya, enggak masalahnya kan kata aku gini, Neng, aku sih pakai yang 50 SPF, saya nyaman-nyaman aja itu coach, enggak nempel tetap di muka aku ya. Kalau Tapi pakai make yang up Ibu. iya pakai makeup pakai bedak Balik pada, lagi berarti Ibu. heeh. Malah Balik saya lagi lebih berarti. lebih enak ya. Apa karena kulit saya tuh kering gitu ya, Nah, cenderung balik lagi kering. ke jenis kulitnya. Kalau mungkin kulit Mm-mm. ibu memang jenisnya kering. Mungkin si kakaknya jenis kulitnya berminyak, terus Ya ditambah tapi SPF semenjak 50. semenjak pakai SR12 sih alhamdulillah nggak keradak gitu ya, jadi lembab gitu. Nah, itu Heeh, bagus berarti ya. iya. Katanya mungkin beda jenis kulit kali Neng sama ibu ya. Kalau aku sih enak pakai sunscreen terus timpa pakai blush cream ya. Terus pakai bedak itu enak. Jadi pori-pori juga nggak semakin besar. Apalagi pakai face oil dulu sebelum sunscreen begitu. Tapi kok aku nggak nempel ya? Kenapa? Bilang apa terlalu berminyak kamu gitu. Tadi aku tanyain dulu ke ini ke grup. Nah kebetulan sekarang ikut Zoom, jadi terjawab sama coach gitu. Terima kasih Baik Ibu, banget. iya Iya, sama-sama. Sudah terjawab ya. Boleh ya kita langsung next iya. ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak Siti Asrina. Boleh Mbak Siti? Ya, 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 Coach. Izin oke ya, Coach ini. Boleh, nggak Lagi apa-apa tidur Ibu. kecil. Siap, nggak apa-apa. Micellar, pertama, micellar water itu minimalnya berapa kali digunakan? Misalnya kan sholat zuhur, ngebersihin pakai micellar water atau pakai air aja gitu. Oke. Nah, Untuk kalau penggunaan micellar misal water. Kalau misalkan micellar water, tadi kalau mau dipakai pagi hari jatuhnya double cleansing. Tapi kalau teman-teman kan aku sarankan hanya 2 kali cuci mukanya dalam sehari ya, pagi dan malam atau pagi dan Oh, sore. Nah, siangnya boleh menggunakan micellar water. Gitu. Coach, boleh Ya, tambahan? boleh. Aku itu ya pernah punya konsumen yang minta ajarin alis. Kalau Mm-mm, aku kan alis datar-datar aja gitu ya, pas kelopak mm-mm, mata itu. Tapi mm-mm. kalau temanku itu si tulang alisnya itu kayak nonjol gitu loh. Itu Iya, yang sulit memang. Ja- iya. Jadi si mata itu kayak dekok gitu, ngerti Mm-mm, kan ya kerja maksud saya ngerti. kayak dekok gitu. Jadi aku kesulitan banget ini cara pakainya bagaimana?
Ngerti. Jadi ibu kalau misalkan Iya. pasiennya alisnya seperti itu, jangan ngikutin alis dasarnya. Biasanya kalau ngikutin alis dasarnya ngantuk matanya ke bawah. Jadi ke bawah gitu loh. Jadi harus dinaikin ke atas atau pas di Hmm. bagian tulang alisnya. Jadi makanya kenapa kalau pakai alis itu diangkat sedikit ininya supaya nggak jatuh gitu. Oh iya terima kasih. Jadi harus keluar area ya. Iya, betul. Satu Oke. lagi coach boleh? Boleh silakan. Satu lagi. Oh, ada konsumen juga pakai DNA salmon. Dia memang nggak pakai sunscreen kan coach. Jadi wajahnya kok nampak agak gelap gitu. Apa memang harus pakai sunscreen kali ya? Gimana? Maksudnya pakai sunscreen DNA salmon, wajahnya jadi gelap? Dia nggak pakai sunscreen, cuma pakai paketnya DNA salmon. Loh, wajahnya paketnya gelap. DNA salmon kan yang day creamnya udah ada sunscreennya, Ibu. Nah, itu dia. Kemarin kan awalnya saya jelasin begitu, udah ada kandungan sunscreennya. Betul. Jadi pakai ini aja. Nah, lama-lama habis satu paket gitu, bukannya mukanya cerah, malah gelap. Salahnya di mana itu, coach? Oke. Nah, dari intensitas penggunaan kena mataharinya gimana dulu nih? Jangan mentang-mentang teman-teman pakai sunscreen, bukan berarti teman-teman bisa nantangin matahari ya. Tetap harus diproteksi kulitnya. Jadi walaupun pakai sunscreen, jangan ditantang itu matahari. Kalau bisa tetap dihindarin ya. Jadi kalau sunscreen itu fungsinya hanya untuk memproteksi kulit kita. Tetap harus dihindari mataharinya. Terus juga penggunaan krim malamnya juga harus dipakai. Setiap hari harus rutin. Supaya krim malamnya ini karena ada kandungan retinolnya, dia membantu untuk meregenerasi sel kulit baru. Jadi kulitnya jadi jauh lebih cerah. Gitu. Jadi nanti ibu coba tanya dulu nih. Kalau udah pakai sunscreen dipakainya berapa kali? Misalkan contoh, dia pakai pagi. Kayak tadi aku bilang, intensitas sunscreen itu hanya bertahan di 3 jam pertama. Jadi siang harus di-retouch lagi. Terus habis pakai sunscreen kesehariannya gimana? Apakah nantangin matahari kah? Ataukah biasa aja? Nah, itu yang harus ibu cari tahu dulu ya. Jadi kalau bisa ibu sarankan, ibu kasih tips and triknya gimana caranya pagi pakai sunscreen, siang pakai sunscreen lagi. Pakainya 30 menit sebelum keluar rumah supaya lebih meresap sunscreennya. Seperti itu. Ya. Terus ibu bilang juga jangan mentang-mentang pakai sunscreen bisa kena matahari sepuasnya, enggak gitu. Harus tetap terproteksi ya. Siap. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Udah ada lagi yang mau bertanya? Ada. Oke, Ada. teman-teman. Ada lagi siapa? Coach, satu Kalau aja. luar biasa. Boleh. Kalau untuk Mana mata Bu? Boleh panda. tampil dong videonya dong biar sama-sama ini ya. Langsung aja deh coach. Soalnya menatap wajahnya Kak Cindy itu enak gitu loh. Jadi off aja. Aduh, Masya Allah. Kak, untuk yang mata panda itu kan ada dua produk tuh yang harus kita pakai. Mana dulu yang harus dipakai? 2 produk itu apa aja? Apa ya? Revitalizing sama satu lagi apa ya? Retinol, Mbak. Retinol. Yes. Oke, serum retinol. Nah, mana yang lebih dahulu? Oke, kalau teman-teman pakai serum retinol dan juga serum revitalizing, kalau aku boleh sarankan, kalau pakai serum retinol hari ini, besok pakai serum revitalizing. Oh, nggak sekali 2 dipakai? Kalau aku sarankannya gitu. Cuman kalau teman-teman pakai double, itu ya nggak apa-apa juga. Tapi retinol hanya dipakai seminggu 3 kali. Oh, gitu. tidak setiap hari. Seminggu 3 kali, nggak boleh setiap hari. Tapi kalau ini case-nya kalau kulitnya agak sensitif ya. Tapi kalau kulitnya normal aja, tidak ada keluhan setelah menggunakan retinol setiap hari, ya monggo silakan kalau mau dipakai tiap hari nggak apa-apa. Karena memang aku udah nanya ke Mbak Citra juga, ternyata konsentrat retinolnya aman digunakan untuk setiap hari, tapi memang untuk kulit yang normal, bukan untuk kulit sensitif. Tapi kalau kulitnya sensitif, gunakannya hanya seminggu 3 kali. Tapi kalau revitalizing boleh digunakan setiap hari, gitu. Jadi hanya khusus di bagian yang mata pandanya saja yang sebenarnya serum itu dua-duanya bisa digunakan di seluruh wajah. Memang konsen dari si revitalizing ada kandungan tripangnya untuk kantong mata ya, tapi juga bisa dibantu untuk seluruh wajah, untuk mencerahkan juga bisa. Jadi gunakan aja di seluruh wajah.
Oke, baik Kak Cindy. Terima Nah, kasih. sama-sama. Terus juga aku punya tipsnya nih, teman-teman kalau ada yang keluhannya kantung mata, diperhatikan juga pola tidur dan pola makannya. Kalau pola tidur, usahakan tidurnya jangan malam-malam, jangan begadang, jangan keseringan tidur jam 1 di atas jam 12 tuh jangan dikurangin. Terus dari segi pola makan, kurangin makanan yang mengandung MSG berat. MSG-MSG-an deh, pokoknya cuka-cukaan. Nah, karena sodium itu kandungan airnya bisa mengendap di area kantong mata. Nah, itu yang bisa bikin mata kita jadi kayak orang bengep atau jadi punya kantong mata tebal. Nah, itu. Jadi harus diperhatikan juga pola makannya, apalagi teman-teman yang usianya udah 30 tahun ke atas. Kalau bisa dikurangin konsumsi sodiumnya. Gitu. Siap, Coach. Oke, terima kasih teman-teman, luar biasa nih ya yang antusias bertanya langsung ke Kak Cindy ya, dan juga sudah dijawab sama Kak Cindy ya. Insya Allah dari keluhan-keluhan teman-teman semuanya dapat terjawab oleh Kak Cindy, membantu teman-teman ya biar nanti nambah lagi pengetahuannya, nambah lagi keterampilannya, apalagi soal alis mengalis ini, Masya Allah ya. Kalau kelihatannya, kalau dilihat masih sepertinya mudah ya. Nah, belum tahu kalau misalkan prakteknya nih ya, kita harus fokus tuh ya. Nah, apalagi mungkin kalau saran kalau bikin alis mungkin siang-siang ya, jangan mendekati sore-sore nih. Udah mulai agak ngantuk-ngantuk ya, nah, lapar ya. Oke, ya kita ucapkan terima kasih kepada Kak Cindy atas materi yang begitu luar biasa. Ya, jangan lupa teman-teman untuk mengisi form absensi dan evaluasinya dan juga memberikan feedback untuk kita agar kita bisa memberikan terbaik untuk teman-teman mitra SR12 ya. Boleh nanti di feedbacknya teman-teman bisa memberikan saran atau mungkin materi apa yang teman-teman butuhkan. Nah, ya boleh tuh ya tulis di kolom feedbacknya. Ya, misalkan saya mau materi tentang digital marketing, tentang bagaimana sih cara promosi, bagaimana mungkin menggunakan produk-produk tertentu. Nah, ya. Nah, boleh teman-teman nanti di kolom feedbacknya atau sarannya teman-teman berikan masukan materi apa yang ingin teman-teman dapati ya. Jadi nanti biar kita sebagai bahan evaluasi untuk kita nih ya. Oke. Nah, link absennya boleh saya akan klik lagi link absennya di sini ya, akan saya sundul lagi. Nah, ini link absennya di sini, boleh teman-teman silakan untuk diisi form absensi dan evaluasinya ya. Bagi teman-teman yang mungkin ada beberapa pertanyaan di kolom chat atau mungkin ada yang resen tadi belum sempat memberikan pertanyaannya, nanti kita akan bisa lanjut nanti teman-teman ke WhatsApp-nya Kak Cindy atau mungkin nanti bisa pertemuan selanjutnya ya. Nanti bisa in touch secara langsung nih ya, karena kalau di Zoom ini kita mungkin ada keterbatasan waktunya. Oke, baiklah teman-teman, kita sudah masukin di akhir sesi. Nah ya, kita tutup Zoom kita pada hari ini dan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalimat hamdalah, maka Zoom kita pada hari ini kita mulai. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kak Cindy atas materi yang begitu luar biasa dan juga buat teman-teman semuanya mitra 12 yang hadir ya dari siang sampai dengan sore ini. Jangan lupa besok untuk tetap mengikuti program Mantap Ramadan yang temanya besok adalah Service Excellent ya. Nah, besok diisi oleh Coach Yofi Tetupo ya. Jadi teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara memberikan pelayanan kepada konsumennya dengan metode empati, simpatinya, nah XL-nya, Axis-nya, M3-nya. Nah ya, jadi teman-teman akan dapat materi tentang bagaimana memberikan pelayanan yang prima kepada konsumen Anda, kepada mitra Anda, biar mereka semakin melekat, semakin dekat pada Anda ya. Oke, baiklah, saya Ihsan Fajri sebagai moderator pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach senang Cindy. hati semuanya. Terima kasih Mas Ihsan. Terima kasih, Kas. Tips tampil blow up.
Glow up di acara bulan Ramadan di Lebaran